Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan aba-abanya. Nanti, ya, kita nggak usah ini Bu ya, Bapak Ibu nggak usah menjabat, kita begini aja, ya, karena tetap ini kita saling menjaga juga, ya. Jadi anak-anakku, nanti ada yang ini, kemudian balik kembali ke barisannya, ya. Jadi jangan kacau, paham ya? Ikuti alur, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk ini. Kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di tempat ini, yaitu di SMK Negeri 9 Samarinda dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Mira Sartika, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Pak Harliansa, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Pak Supriyadi, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Juli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kaprok Perikanan, Pak Siswandi, ATPH, Bu Fitri, Ternak Unggas, Ibu Santi, dan Ibu Haja Jumiah selaku Kaprok Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang saya hormati pula adalah Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 9 Samarinda, dan yang saya cintai, saya banggakan adalah anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMK Negeri 9 Samarinda. Alhamdulillah, kita pada hari ini bersama-sama akan melaksanakan halal bihalal, saling bermaaf-maafan, karena tidak menutup kemungkinan selama kita bertemu, baik antara siswa dengan siswi, siswa dan guru, kemudian antara guru dan guru, dan antara guru dan siswa, ya. Mudah-mudahan tidak ada kelalaian, sehingga hari ini adalah kita menghapus semuanya, ya, menghapus semuanya. Kita membuka lembaran yang baru, ibarat kertas putih. Nah, kita coretilah dengan hal-hal yang baik nantinya, ya. Begitu anak-anakku. Nah, demikian juga dengan anak-anakku semuanya, siswa antar siswa, ya. Biasanya ada yang selek-selek, ya, mungkin hari ini semuanya sudah dilupakan, ya. Kembali kita untuk bersilaturahmi, karena kita semua ini adalah, kalian itu adalah bersaudara, ya. Walaupun masing-masing punya ayah dan ibu yang berbeda, ya, tetapi kalian semua adalah satu saudara. Memang pada saat ini kalian belum merasakan karena masih ada di bangku sekolah. Tetapi ketika kalian nanti sudah tua, akan mencari teman SD, teman SMP, teman SMA atau SMK, ya. Seperti itu. Nah, seperti ini sekarang kami yang sudah tua-tua akhirnya jadi pada reunian semuanya.
ya, reuni ada grup SD, grup SMP, ya. Ya, tapi kalau seusia Bunda udah banyak yang innalillah ya, sudah dikuburkan. Hanya beberapa orang, apalagi di tingkat SMA itu ya, kalau boleh saya hitung sudah tinggal menghitung jari, ya. Termasuk Bunda ini alhamdulillah masih diberkahi umur dan bisa berdiri pada saat ini di depan kalian. Ya, jadi umur itu tidak mengenal tua, umur itu tidak mengenal ya sakit atau sehat. Kalau Allah sudah menurunkan SK-nya, ya surat keputusan untuk diambil nyawanya, ya hari itu juga, detik itu juga nyawa kita akan melayang kembali ke Allah, ya, ke Tuhan kita masing-masing. Nah, anak-anakku yang saya hormati, ya, silaturahmi itu kita perlu jaga, kita perlu pupuk dengan baik, ya. Karena yang mempercantik wajah kita adalah silaturahmi. Yang membuat wajah orang itu bisa berseri-seri, auranya keluar, itu adalah silaturahmi. Dan memanjangkan usia. Ya, alangkah indahnya silaturahmi itu kalau kita nggak punya musuh. Ya, hidup kita tenang, ketemu dengan siapa saja, ya Allah, pasti senyum. Nah, senyum itu adalah salah satu ibadah. Senyum itu bisa memperpanjang usia kita. Dan kelihatan ya, kalau ada sesuatu di hati kita yang kurang bagus atau kurang bersih, itu kelihatan di wajah kita. Kalau wajahnya berseri-seri, ya apalagi kalau ditambah dengan air wudhu, ya. Yang bagi yang muslim, yang selalu dibasuh dengan air wudhu, insya Allah wajahnya akan berseri-seri. Nah, pasti doa kita semuanya adalah panjang umur, sehat walafiat, selalu ditambahkan rezeki. Nah, dengan silaturahmi kita akan mendapatkan rezeki yang lancar. Ya, dengan silaturahmi urusan-urusan kita itu akan lancar. Ya enggak, Nak, ya? Semuanya akan lancar. Tetapi coba kalau ada di antara kalian yang gontok-gontokan, suatu saat ada keperluan, ya jadi tidak jadi untuk bertemu, mau ngomong aja susah. Nah ini, ya ingat ya, kalau untuk muslim itu 3 hari lamanya tidak bertegur sapa itu dosa besar. Ya, jadi yang punya musuh-musuh yang tidak sampai berteguran, hari ini harus bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Ya, kecuali kalau kita sudah bermaaf-maafan, masih ada yang musuhi kita, itu urusan kita dengan Allah, urusan dia dengan Allah, ya. Nah, tetapi yang penting hati kita dibersihkan, karena hati yang bersih itu membawa rezekinya lancar, membawa auranya semakin cantik dan gagah, memperpanjang usianya, itu, ya. Dan rezekinya jadi lancar, insya Allah. Nah, pegang itu anak-anakku semua dari sekarang sampai pada saat kita tua nantinya. Ya, alangkah indahnya, kebersamaan itu indah banget, ya. Sesuatu pekerjaan, ya, ada sesuatu yang kita ingin pikul, mau dipikul, kalau sendiri pasti berat. Tetapi ketika itu kita dibantu oleh banyak orang, itu pasti ringan. Contohnya seperti Bunda di sini sebagai kepala sekolah. Sekolah ini tidak akan mungkin maju tanpa semua unsur yang ada di sekolah, termasuk adalah anak-anakku semuanya. Ya, sekolah ini bisa bagus. Nah, SMK 9 ini sudah pernah Bunda sampaikan, masuk 10 besar sebagai SMK terbaik di Kota Samarinda. Tahun 2021 ini alhamdulillah SMK 9 masuk 7 dari Kalimantan Timur yang masuk terpilih secara nasional. Dari 14.000 SMK ada 465 SMK pusat keunggulan, termasuk sekolah kita ini. Jadi kita bukan berbangga, tetapi bersyukur bahwa adanya kerjasama yang baik itu bisa kita capai. Nah, perlu kerjasama dengan anak-anakku, termasuk adalah kehadiran anak-anakku. Disiplin itu juga menjadi ukuran untuk sekolah unggulan. Ya, karena akan dicari kehadiran dan kedisiplinan siswa itu seberapa persen. Kalau siswanya diminta atau dijadwal itu 7.30 sudah di sekolah, udah belajar, berarti 7.15 siswanya harus berada di sekolah. Demikian pula dengan bapak dan ibu guru. Pasti
pasti lebih duluan Bapak Ibu gurunya datang ke sekolah ini. Nah, itu adalah wacana untuk lebih maju lagi. Anak-anakku jangan bermalas-malasan, karena kalau malas-malasnya dipelihara sampai tua juga nanti akan malas-malas dan tuanya akan menyesal. Percaya itu. Kenapa ya dulu saya nggak rajin ya? Kenapa ya saya tidak begini? Itu menyesal. Menyesalnya nggak ada yang di depan. Kalau menyesalnya di depan, oh semuanya orang di dunia ini bagus semua, sukses semua. Nah, tinggal anak-anakku semua, Bunda ajak untuk sadar dari sekarang bahwa tidak akan ada yang menolong kita kecuali kita sendiri. Apalagi kalau umpamanya orang tua kita, ibu bapak kita udah tiada. Nah, sedangkan kita dalam proses pendidikan, yakin dan percaya, boleh saya katakan bisa berhenti atau boleh lanjut dengan terseok-seok. Ya, jadi bersyukur yang masih punya orang tua, dihargai orang tuanya. Apalagi yang kasihan, maaf, yang punya orang tua tidak punya pekerjaan tetap. Saya kadang heran ya, ini anak punya hati enggak ya? Sudah melihat orangnya dorong gerobak, anaknya masih santai-santai, keluyuran sana sini, enggak mau sekolah. Harusnya punya tekad di dalam hati. Orang tua saya seperti ini, berarti saya harus di atas. Karena itu menyangkut tentang sosial nantinya, tingkat sosial kalian nantinya. Masa orang tua kita petani, kita harus jadi petani juga? Ya, masa orang tua kita S1, kita tetap S1 atau tidak sarjana? Ya. Alhamdulillah, Bunda dari kecil sudah tekadkan bahwa saya harus lebih di atas daripada orang tua dalam hal pendidikan, supaya saya bisa membanggakan orang tua saya. Kalau tidak punya niat dan tekad seperti itu, bahaya itu. Nantinya seperti kapas, mau diterbangkan angin kemana-mana juga, yang nanti nyantolnya di pohon mana, nah ini yang tidak jelas. Jadi dari sekarang harus punya planning, harus punya perencanaan. Ya, saya setelah tamat SMK, saya mau jadi ini, saya lanjut kuliah atau saya bekerja untuk membahagiakan orang tua saya dan membanggakan guru-guru saya atau alma mater saya, yaitu SMK Negeri 9. Itu baru punya cita-cita. Kalau ditanya cita-citanya sekarang apa, nak? Nggak tahu ya. Nah, ini yang berbahaya. Saya kasih tanda tanya besar. Kalau ditanya mau jadi apa, nak? Oh, saya harus jadi ini nantinya. Saya harus jadi direktur. Nah, kalau niatnya memang sudah ada, ya, insya Allah itu akan selalu memberikan jalan, ya, yang mulus untuk mereka yang punya niat dan tekad. Tapi harus ada upaya, doa, dan punya kemampuan. Itu yang harus kita jalankan. Jangan maunya tingginya apa cita-citanya selangat, tapi kerjaannya tidur molor. Jam 8 baru ingat sekolah. Bunda tidak inginkan nanti sebentar lagi kalian akan ujian semester. Saya tidak mau dengar ada yang dibangunkan, ditelepon dari gurunya, innalillah, saya sampai begitu mengatakan. Karena saya dulu sekolah, ya, sekolah saya jam 7 pagi, setengah 7 saya sudah ada di sekolah. Coba tanyain bapak dan ibu gurumu di sini pengalamannya semuanya. Pasti seperti itu. Kalau ada tugas yang saya tidak kerjakan, belum selesai, saya pasti menangis karena belum mengerjakan tugas itu. Apalagi kalau sampai dimarahi guru, itu adalah kesalahan terberat dalam hidup saya, dan saya tidak lupa sampai hari ini. Tapi alhamdulillah, ya, karena memang niatnya adalah sekolah, ya, harus bisa membanggakan orang tua dan keluarga. Alhamdulillah saya bisa capai apa yang saya inginkan. Ya, walaupun tidak semua yang kita inginkan itu bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Pasti setiap orang itu punya rezeki, ya, punya nasib yang berbeda-beda. Nah, ada yang mengatakan, wah itu kan sudah takdir saya. Takdir itu bisa dirubah loh, nak. Ya, takdir itu bisa dirubah. Siapa yang merubahnya? Kita sendiri. Sudah dikasih cobaan seperti ini, ya kita harus cari solusinya bagaimana supaya bisa keluar dari semua masalah. Jangan orang tua susah, kita juga ikut susah. Kita harus berupaya bagaimana supaya kesulitan orang tua jangan terulang kembali kepada diri kita, kehidupan. Pasti kita seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak saya nantinya, keluarga saya nantinya tidak ada yang seperti saya. Kalau itu kita hidupnya susah.
Ya, kalau kita hidupnya sukses, kita sampai begini. Mudah-mudahan anak-anak saya nanti atau turunan saya nanti lebih sukses daripada saya. Itu yang harus diniatkan, dan itulah doa di dalam sujud terakhir yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, alhamdulillah hampir semuanya lengkap. Yang mana koordinator TU? Jaga parkir, ya. Kemudian semua anggota TU, ya, semua staf TU hadir di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan boleh kalian lihat semuanya. Bapak dan Ibu guru pada habis lebaran, habis puasa, bukannya kurus, ya, malah tambah melebar. Ya, sampai ada yang tidak bisa terkancing lagi bajunya. Ya. Ya, kalau Bunda alhamdulillah, ya, ini juga Bunda sudah mulai melebar karena daging-dagingnya sudah mulai muncul, ya. Nah, Bapak Ibu, karena apa? Rasa syukur alhamdulillah kita bisa sampai pada lebaran ini. Mudah-mudahan lebaran tahun depannya atau puasa tahun depannya kita masih diberi usia untuk sampai kepada tahun depan dan selanjutnya. Demikian pula anak-anakku, ya. Nah, anak-anakku, bahwa hari ini Senin tanggal 9 Mei 2022 adalah hari pertama kita masuk PTM tatap muka 100%. Ya, baik yang masuk pagi maupun yang masuk di shift kedua atau di siang hari. Tetap ikuti prokes, ya. Jangan sampai ini, tetap prokesnya, ya. Karena kita belum lepas, ya, Nak, ya. Belum ada instruksi harus melepas masker, ya. Jadi tetap prokes, ya, prokesnya tetap. Kemudian bajunya, anak-anakku yang belum seragam hari ini, tolong, ya, Nak, ya, mulai besok harus seragam, karena akan ada edaran di sekolah ini bahwa anak-anak yang tidak berseragam, tidak sesuai dengan aturan sekolahnya, mohon maaf, kita pulangkan, ya. Yang tidak seragam bajunya, tidak seragam sepatunya, kita pulangkan. Itu aturan sekolah, ya, supaya semuanya rapi, ya. Yang perempuan, ya, jangan dulu berpikir untuk menikah, ya. Nah, harus bisa tunjukkan kepada orang tua bahwa kita putri-putri ini atau perempuan Kartini ini, ya, harus bisa seperti Kartini yang bisa beri jempol, ya, anak-anakku, ya. Ya. Karena kalau menikah belum ada pekerjaannya, ya, itu nanti repot, kasihan, ya. Nah, nanti datang ke sekolah ini anaknya sudah 2, ketemu dengan gurunya, wajahnya sudah lebih tua daripada gurunya. Nah, seperti ini, ya, ini yang kita tidak harapkan, ya. Karena banyak loh yang seperti itu. Itu siapa? Siswa. Itu siswa tahun sekian, padahal baru lulusnya 3 tahun yang lalu, tapi karena sudah menikah dan tidak memelihara dirinya, akhirnya wajahnya lebih tua daripada daripada bapak dan ibu gurunya. Lihat wajah bapak dan ibu gurunya cantik-cantik dan cakep-cakep semuanya, ya. Nah, masya Allah, ya, sehat-sehat semuanya, segar-segar. Artinya apa? Dari itu auranya yang muncul. Kan bangga juga kalau umpamanya anak-anakku semua, di mana, Nak? SMK Negeri 9. Oh iya, ya, guru-gurunya cantik-cantik dan cakep-cakep, pinter-pinter lagi. Ah, ini hebat-hebat semuanya. Karena hebatnya bisa menjadikan sekolah ini menjadi sekolah unggulan. Tidak ada, Bunda tidak akan mungkin mencapai itu kalau tidak semuanya ikut terlibat, termasuk anak-anakku semuanya, keterlibatan anak-anakku dalam hal apa? Mutu sekolah ini. Tidak mungkin SMK 9 itu masuk sebagai terpilih sebagai SMK pusat keunggulan kalau tidak dikaitkan dengan mutu sekolah, mutu siswanya, mutu gurunya, itu semuanya, mutu staf tata usahanya. Nah, karena bermutu makanya dipilih di Indonesia tingkat nasional ini masuk sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, untuk tahun ini, ya, yang menjadi pusat keunggulan jurusannya adalah agribisnis perikanan air tawar. Tahun ini, ya, mendapat bantuan dari pemerintah 1,2 miliar. Berikutnya kita akan unggulkan, kita akan pilih jurusan mana lagi yang akan kita PK-kan, dan seterusnya. Jadi nanti tugasnya kepala sekolah setelah Bunda pensiun dari sini di 2024,
itu untuk mempekakan 2 jurusan lagi, itu adalah tugas dari kepala sekolah pengganti Bunda nanti di sini. Ya, insya Allah. Itu yang dapat Bunda sampaikan. Dan sebelum saya tutup, Bunda dari hati yang paling dalam, Bunda mohon maaf ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama ini Bunda di sini kurang lebih 2 tahun 4 bulan, ya 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 4 bulan lebih sedikit ya, saya sudah berada di SMK Negeri 9 ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kalimat-kalimat Bunda yang menyinggung perasaan, tingkah laku Bunda yang tidak enak dan tidak menyenangkan hati. Dari hati yang paling dalam secara pribadi saya mohon maaf, mohon dimaafkan, jangan ditinggal di hati. Ya, karena saya pun juga seperti itu, saya akan memaafkan semua ya hal-hal yang, tapi rasanya tidak pernah loh. Selama saya di sini 2 tahun lebih, saya nggak pernah tersinggung, nggak pernah ini, santai aja. Saya bawa enjoy semuanya karena memang nyaman. Hati saya nyaman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sama perasaannya dengan perasaan Bunda selama di sini, nyaman, enjoy, santai, kekeluargaannya sangat tinggi. Nah, ini yang perlu kita bangun sampai kapanpun juga. Karena kita semuanya adalah bersaudara. Ya, itu yang dapat Bunda sampaikan. Lebih kurangnya Bunda mohon maaf juga kepada anak-anakku, siapa tahu saya pernah tegur atau gimana dan kurang enak di hati, itu Bunda mohon maaf ya, supaya kita semuanya keluar dari sekolah ini nantinya ya dengan hati yang nyaman, hati yang plong. Tidak ada luka yang membekas, tidak apalagi yang sampai di hati gitu. Demikian yang dapat Bunda sampaikan pada pagi hari ini. Akan disambung nantinya dengan Ibu Mira selaku Wakakurikulum menyampaikan program-program yang harus kita laksanakan pada semester ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.